Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jepina Rizky Ayu Putri, saya dari kelas 12B. Di video ini, saya akan membahas 5 contoh soal mata pelajaran fisika. Langsung saja kita akan menjawab soal nomor 1, yaitu RLC memiliki induktor 0,8 dan kapasitor 250. Jika rangkaian dihubungkan dengan sumber tegangan V sama dengan 100 sin atau 100 T. Pertanyaan yang A adalah nilai reaktansi induktif rangkaian tersebut. Langsung saja kita jawab yang A. Rumus dari nilai reaktansi induktif adalah XL sama dengan W dikali L. W-nya 100, L-nya 0,8, jadi 100 dikali 0,8 adalah 80. Maka inilah jawaban yang A. Selanjutnya kita akan menjawab soal yang B. Pertanyaan yang B adalah nilai reaktansi kapasitif rangkaian tersebut. Rumus dari nilai reaktansi kapasitif adalah 1 XC 1 per W dikali C. 1 per W-nya tadi 100, C-nya 25 kali 10 pangkat min 5. Ini berasal dari 250 yang ada di soal, yaitu kapasitornya. 1 per 100 kali 25 hasilnya 2500 dikali 10 pangkat min 5. Karena ini ada 0, kita coret, kita kalikan dengan pangkatnya. Pangkatnya kita ganti jadi 10 pangkat 3. Kita tulis ulang 1 per 25 dikali 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3-nya kita pindahkan ke atas, jadi 1000 per 25. Hasil dari 1000 per 25 adalah 40. Maka inilah jawaban dari yang B. Baiklah, kita lanjut ke soal nomor 2. Sebuah resistor 30 ohm disusun seri dengan induktor 0,6 dan kapasitor 5000. Sumber tegangan memiliki frekuensi sudut 100 rad per S. Hitunglah impedansi total rangkaian. Oke, di soal terdapat R yaitu 30 ohm. Lalu L 0,6. C sama dengan 5000. Atau 5 kali 10 pangkat min 3. W-nya 100. Untuk menjawab soal nomor 2, rumusnya yaitu Z sama dengan akar XL dikurang, ini XL ya teman-teman, XL dikurang XC kuadrat ditambah R kuadrat. Karena di soal belum terdapat XL dan XC, maka kita terlebih dahulu harus mencari XL dan XC-nya. XL, rumusnya tadi adalah W dikali L sama dengan 100 dikali 0,6. Jawabannya 60, maka inilah nilai XL-nya. Lalu kita akan mencari nilai XC. XC-nya 1 per W dikali C. 1 per 100 dikali dengan 5 kali 10 pangkat min 3. 1 per 500 dikali 10 pangkat min 3. Min 3-nya kita pindahkan ke atas. Jadi 1 per 0,25. Maaf teman-teman, maksudnya 0,5. Hasilnya adalah 2. Maka inilah nilai XC-nya. Nilai XL-nya 60, nilai XC-nya 2.
Oke, sekarang kita lanjut. Rumusnya tadi Z sama dengan XL dikurang XC kuadrat ditambah R kuadrat. XL-nya tadi 60. Langsung saja akar 60 dikurang 2 kuadrat ditambah 30 kuadrat. 60 dikurang 2, 58, jadi 58 kuadrat ditambah 30 kuadrat. 58 kuadrat hasilnya 3.364 ditambah 30 kuadrat hasilnya 900. 3.364 ditambah 900 hasilnya akar 4.264. Akar dari 4.264 adalah 65,3. Maka inilah jawaban nomor 2. Oke, selanjutnya soal nomor 3, yaitu rangkaian RLC dengan R sama dengan 80 ohm, L sama dengan 0,4, dan C sama dengan 1000, dihubungkan ke sumber V sama dengan 200 akar 2, sin 100 T volt. Tentukan A, kuat arus maksimum, B, kuat arus efektif. Untuk menjawab soal yang A, kuat arus maksimum, rumusnya adalah I max sama dengan Vmax per Z. Karena kita belum mengetahui Vmax dan Z-nya, karena Vmax sudah ada di soal, yaitu 200 akar 2, jadi kita harus mencari Z-nya terlebih dahulu. Untuk mencari Z, yaitu rumusnya Z sama dengan akar XL dikurang XC kuadrat tambah R kuadrat. Kita juga belum mengetahui XL dan XC-nya, maka kita harus terlebih dahulu mencari XL-nya. XL-nya sama dengan W dikali L. Di soal sudah terdapat W, yaitu 100. L-nya 0,4. Maka hasilnya 40. Selanjutnya kita cari XC. Rumusnya 1 per W dikali C. 1 per 100 dikali 1 kali 10 pangkat min 3. Hasilnya 1 per 0,1 sama dengan 10. Jadi kita sudah dapat XL-nya 40 dan XC-nya 10. Kita hapus dulu ya teman-teman. Langsung saja kita masukkan ke rumusnya. XL-nya tadi kita dapat yaitu 40 akar 40 dikurang dengan 10 pangkat 2 ditambah R kuadrat. Empat puluh dikurang 10 yaitu 30 kuadrat ditambah 80 kuadrat. 30 kuadrat yaitu 900 ditambah 6.400 yaitu akar pangkat 80 pangkat 2. 900 ditambah 6.400 hasilnya akar 7.300. Akar dari 7.300 yaitu 10 pangkat 10 akar 73. Ini adalah nilai Z-nya. Langsung saja kita akan memasukkan ke rumusnya tadi. Kita hapus dulu ya teman-teman, karena nggak muat. Oke, rumusnya tadi yaitu I max, kita tulis IM saja, Vmax per Z. Vmax-nya sudah ada di soal, yaitu 200 akar 2 per Z-nya tadi, kita dapat 10 akar 73.
yaitu 20 akar 2 per akar 73. Ini adalah IMAX-nya. Selanjutnya kita akan menjawab yang B, yaitu kuat arus efektifnya. Rumus dari kuat arus efektif itu adalah IF. Kita ulang ya teman-teman. IF IMAX per akar Z. IMAX-nya tadi kita sudah dapat 20 akar 2. Z-nya, maaf teman-teman, ini adalah IMAX-nya. Jadi kita langsung saja ini 2 akar 73 per akar 2. Hasilnya 20 per 73. Ini adalah hasil yang B, yaitu 20 akar per akar 73, dan ini adalah hasil yang A, 20 akar 2 per 73 per akar 73. Selanjutnya kita akan menjawab soal nomor 4, yaitu diberikan rangkaian dengan L sama dengan 0,2, C sama dengan 2000, dan R sama dengan 40. Jika sumber memiliki frekuensi sudut 10 rad per S, tentukan A, sifat rangkaian, B, tegangan pada resistor jika arus efektif yang mengalir adalah 3A. Kita jawab dulu yang A ya teman-teman. A, yang ditanya adalah sifat rangkaiannya. Jadi kita harus mencari XL dan XC-nya. Untuk mengetahui masuk ke sifat rangkaian apa soal tersebut. Oke, kita cari XL, yaitu W dikali L. Di soal sudah disebutkan kalau L-nya 0,2, jadi 100 dikali 0,2, jawabannya 20. Selanjutnya XC, yaitu 1 per W dikali C, sama dengan 1 per 100, W-nya 100, C-nya 2 kali 10 pangkat min 3. Kenapa 2 kali 10 pangkat min 3? Yaitu dari 2000 tadi. Selanjutnya, 1 per 200, karena 100 kali 2, 200, dikali 10 pangkat min 3. Min 3-nya kita pindahkan, 0 di belakang 2, kita coret. Jadilah 1000 per 200. Hasilnya adalah 5. Maka ini nilai XC-nya 5, nilai XL-nya 20. Jadi, XL lebih besar daripada XC. Ini kita sebut dengan sifat rangkaian induktif. Jadi yang A itu adalah induktif. Kita lanjut ke yang B. Sebelumnya kita hapus dulu yang A. Nah, yang B ini gampang banget ya teman-teman. B sama dengan V, karena yang ditanya adalah tegangan pada resistor jika arus efektif yang mengalir adalah 3A. Jadi, V sama dengan IF dikali dengan R. IF-nya tadi sudah disebutkan yaitu 3, R-nya juga sudah disebutkan di soal yaitu 40. Jadi, 3 kali 40 sama dengan 120 volt. Jadi inilah jawaban yang B.
Selanjutnya soal yang terakhir yaitu soal nomor 5. Jika sebuah induktor 0,4 bekerja pada frekuensi sudut 100 Watt per S dan R sama dengan 50 ohm. Tentukan A, nilai kapasitor yang harus dipasang agar terjadi resonansi. B, besar impedansinya setelah kapasitor terpasang. Langsung saja kita jawab yang A terlebih dahulu. Nilai kapasitor yang harus dipasang agar terjadi resonansi. Yang A, kita cari dulu XL-nya. Di soal sudah disebutkan L-nya adalah 0,4, jadi W dikali L sama dengan 100 kali 0,4. Ini 40 ya teman-teman. Selanjutnya XC. Seperti biasa dari tadi rumusnya kita selalu gunakan 1 per W per C. 1 per 100-nya kita kuadratkan dikali 0,4. 1 per 10.000 karena 100-nya kita kuadratkan ya teman-teman, dikali 0,4 sama dengan 1 per 4.000 atau sama dengan 0,00025 jadi farad atau bisa juga 250. Oke, karena terjadi resonansi, jadi XL sama dengan XC. Langsung saja kita masukkan ke Z-nya, yaitu kita jawab ke soal yang B, besar impedansi setelah kapasitor terpasang. Kita hapus dulu sebelumnya. Z sama dengan akar XL per XC kuadrat ditambah R kuadrat. Karena XL sama dengan XC, jadi nilai XL dan XC-nya sama ya teman-teman. Jadi 40 dikurang 40, pangkat 2 ditambah 50. Tadi sudah disebutkan di soal kalau R-nya 50. Jadi 50 pangkat 2. Ini 40 dikurang 40 sudah jelas hasilnya 0. Ditambah 50 kuadrat 2500. Sama dengan 2500. Akar dari 2500 yaitu 50. Ini adalah jawaban yang B. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.